Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marnduru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi putar dunia pendidikan, informasi kabar ASN, dan informasi pengadaan seleksi PTHK 2024. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru di mana nasib tenaga honorer yang telah diumumkan kategorinya R2, R3, R4, dan R5 tanpa L pada PTHK 2024 masih abu-abu. Skema paruh waktu masih belum final dalam kejelasan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Inilah pemaparan langsung dari Kemenpan RB tentang skema peraturan baru pengangkatan bagi tenaga honorer yang berstatus R2, R3, dan R4 dan 5 dalam kelulusan PTHK 2024 pada tahap pertama ini masih dalam tahapan pembahasan oleh Kementerian Pan-RB. Diharapkan kepada seluruh tenaga honorer bersabar dalam ketentuan final pengangkatan PTHK 2024 ini bagi tenaga honorer yang berstatus yang tidak memiliki tanda kelulusan atau L yang diarahkan menjadi PTHK paruh waktu pada tahun 2025 ini. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara dalam artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTHK 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs kementerian, di mana proses seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja PTHK terus menjadi sorotan di kalangan tenaga honorer saat ini, terutama terkait status dan skema kerja paruh waktu. Hingga saat ini Bapak Ibu, banyak tenaga honorer yang kategori R2, R3, R4, dan R5 merasa bingung dan kecewa karena belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai masa depan mereka. Di mana kondisi ini diperparah lagi dengan ketidakmampuan pemerintah daerah atau Pemda maupun Badan Kepegawaian Daerah atau BKD dalam memberikan kepastian terhadap implementasi skema paruh waktu. Berikut ini tentang ketidakjelasan atau ketidakpastian regulasi. Regulasi terkait manajemen SN yang menjadi acuan pengangkatan PTHK hingga kini belum diterbitkan. Kenapa Bapak Ibu? Pemerintah melalui Panselnas sempat menjanjikan pengangkatan PTHK minimal dengan skema paruh waktu sebagai solusi atas keterbatasan anggaran. Namun, janji tersebut hingga kini belum diwujudkan. Contohnya pelamar dengan status R2 dan R3 tanpa kode L yang sebelumnya telah mengikuti seleksi PTHK kini dihadapkan pada ketidakjelasan formasi. Hal ini berdampak pada penundaan pengangkatan mereka meskipun sebagian telah dinyatakan memenuhi kriteria. Kondisi ini Bapak Ibu menimbulkan keresahan di berbagai daerah mengingat para tenaga honorer khususnya pelamar telah lama mengabdi, termasuk guru honorer dan tenaga teknis yang berusia lanjut. Di mana ketidakpastian ini telah memicu berbagai aksi demonstrasi di sejumlah daerah, misalkan di Kabupaten Bima, Palembang, Mamuju, atau Konawe. Para pelamar PTHK turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan mereka. Bahkan di Lampung, para tenaga honorer menggelar aksi simbolis dengan membawa karangan berbagai bentuk proses atas perlakuan yang mereka anggap tidak adil. Dalam aksi-aksi tersebut Bapak Ibu, para tenaga honorer menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai skema PTHK paruh waktu pada tahun ini. Tenaga honorer menekankan bahwa status R2, R3, R4, dan R5 yang diberikan kepada mereka tidak memiliki arti jika tidak disertai dengan formasi atau ketidakpastian kerja. Skema paruh waktu yang belum jelas. Menurut informasi Bapak Ibu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, di mana skema paruh waktu untuk P3K saat ini masih dalam tahap pembahasan. Hal ini termasuk pengaturan mengenai gaji, jam kerja, serta tugas dan tanggung jawab. Sayangnya Bapak Ibu, aturan teknis atau juklak dan juknis yang menjadi dasar implementasi skema ini belum diterbitkan. BKD di berbagai daerah pun mengakui bahwa mereka kesulitan memberikan penjelasan kepada para pelamar yang diangkat menjadi P3K paruh waktu saat ini. Ada beberapa menyatakan bahwa gaji untuk P3K paruh waktu akan disesuaikan dengan masa kerja mereka sebagai honorer sebelumnya. Namun, detail skema pembayaran dan pengaturan jam kerja masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Selanjutnya Bapak Ibu, proses optimalisasi dan tahap 2 seleksi. Salah satu alasan utama lambatnya kejelasan adalah proses optimalisasi formasi yang belum selesai. Proses ini dijadwalkan akan dilakukan setelah tahap kedua selesai pada tanggal 15 Januari 2025. Selain itu, Bapak Ibu, pemerintah akan memetakan kembali kebutuhan formasi dan mengupayakan pengangkatan pelamar R2, R3, R4, dan R5. Namun, optimalisasi ini membutuhkan waktu, sehingga para pelamar diperkirakan harus menunggu hingga pertengahan tahun 2025 ini. Selain itu, Bapak Ibu, memperpanjang ketidakpastian ini yang mereka hadapi mengingat banyak dari mereka yang telah lama mengabdi sebagai tenaga honorer. Solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam jangka panjang diharapkan oleh tenaga honorer, di mana para tenaga honorer khususnya seleksi P3K berharap pemerintah segera menerbitkan regulasi yang jelas terkait skema paruh waktu ini. Selain itu, perlu ada kebijakan yang memastikan bahwa gaji dan hak-hak mereka sebagai P3K terpenuhi tanpa membebani anggaran daerah. Khususnya diskusi intensif antara Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan juga diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Sebagai awal, pemerintah diharapkan segera menyelesaikan proses optimalisasi formasi. Dengan demikian Bapak Ibu, honorer yang memenuhi syarat dapat segera diangkat sesuai dengan status mereka saat ini. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu. Inilah tahapan dalam pengangkatan P3K 2024 pada tahap pertama bagi tenaga honorer yang berstatus R2, R3, R4, dan R5 yang masih belum jelas, menunggu aturan terbaru regulasi yang ditetapkan pemerintah yang saat ini masih belum terbit. Diharapkan kepada setiap pelamar untuk bisa bersabar dalam menantikan aturan terbaru dalam menentukan pengangkatan mereka menjadi P3K paruh waktu pada tahun 2025 ini. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.